Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa kita akan memulai jadwal pelajaran yaitu matematika tentang pecahan. Disiapkan LKS-nya matematika dan buku tulis atau ore-orean. Alat tulisnya juga disiapkan. Kita buka bab pertama tentang pecahan. Sebelumnya kita akan mulai pecahan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat belum tentang materi pecahan di kelas sebelumnya? Sebelumnya Bu Guru akan menerangkan dasar dulu, pengenalan mengenai pecahan terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Nah, kita akan membuat pecahan dari gambar seperti ini. Nah, lihat. Yang digambar ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 taruh di atas. Kemudian yang bawah diisi apa? Dihitung semua bagiannya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Ditulis di bawahnya. Nah, yang atas itu namanya apa? Pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Sampai sini sudah paham? Jadi, untuk menentukan pembilang pada gambar seperti ini, kalian apa? Menghitung banyak kotak bagian atau bagian yang diarsir, yang diberi warna itu terus ditaruh di atasnya. Sedangkan untuk penyebut, itu keseluruhan banyak bagian pada gambar tersebut. Nah, bisa diperhatikan pada LKS Matematika halaman 7, bisa dibuka. Nah, pada pecahan contoh gambar tersebut ada gambar lingkaran dibagi menjadi dua bagian, satu diarsir, satunya tidak. Daerah yang diarsir ada satu bagian, daerah keseluruhan ada dua bagian. Jadi, daerah pada gambar di atas menunjukkan pecahan 1/2. Satunya itu gambar yang diarsir, sedangkan duanya itu ada jumlah keseluruhan bagian pada gambar tersebut. Contoh kedua, ada lingkaran juga dibagi menjadi 10 bagian. Nah, daerah yang diarsir ada 5. Daerah keseluruhannya bagiannya ada berapa bagian? Di situ tulis 10 bagian. Jadi menunjukkan pecahan 5/10. Bilangan 5 menyatakan pembilang bagian atas. Bilangan 10 menyatakan penyebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Sebelum mempelajari penjumlahan pecahan, kita harus mengetahui dasarnya dulu. Dasarnya kita harus menguasai KPK. Masih ingat KPK yang sudah dipelajari di kelas 4? KPK contohnya, Bu Guru mengingat kembali, contohnya misal 24 dengan 12. Nah, cari KPK-nya 2, karena genap. Kalau belakangnya ke angka genap, maka dibagi 2 terlebih dahulu. 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Nah, sudah ketemu, kemudian kamu tulis. Aduannya ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Tidak tadi. Kemudian 12, karena belakang genap, berarti dibagi 2. 2 bagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Dibagi, kemudian dibagi 3, 1. Kemudian dilingkari yang depan. Kemudian ditulis hasilnya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita mencari KPK-nya. KPK dicari. Nah, ada 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Dicari yang pangkatnya besar. Pangkatnya besar mana? 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan, mencoba memberikan contoh. Nah, ini contoh pertama adalah dengan penyebut yang sama. 4 sama 4. Berarti kalau penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan. Seperti ini caranya. Penyebutnya tetap 4. Nah, caranya 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah
Kemudian lagi yang kedua, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Sama dengan 5/4. Ini untuk penyebut yang sama, tinggal dijumlahkan. Sedangkan yang kedua, contoh kedua, nah karena ini penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu menggunakan cara KPK. Nah, sebelumnya aku sudah buku ajarkan tadi tentang cara menghitung KPK. Sekarang kita mencari KPK dari 8 dan 12 dan 14, maaf. 8 dan 14. 8, 14. Nah, mencari KPK-nya karena genap bagi 2. Bagi 2 4. Bagi 2 lagi 2 sampai hasilnya menjadi 1. Sampai hasilnya 1, diingat-ingat ya. Kemudian ditulis hasilnya berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3. Selanjutnya yang 14 kita cari KPK-nya juga, dihitung dulu dengan cara menggunakan pohon. Bagi 2 7. Nah, karena 7 ganjil, karena bilangan prima hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Itu bagi 7. 7 bagi 7. Nah, dihindari. Hasilnya 2 kali 7. Nah, KPK-nya berapa berarti? KPK-nya berapa? Ini ada 2 pangkat 3 sama 2. Cari yang pangkatnya besar. Nah, itu 2 pangkat 3 sama 7-nya juga ditulis. Nah, semuanya ditulis. Hasilnya berapa berarti? 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 7 berapa? 56. Berarti penyebutnya adalah 56. Selanjutnya sudah disamakan, penyebutnya sudah ketemu, hasilnya penyebutnya 56. Kemudian kita hitung. 56 dibagi dengan 8 adalah 7. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian ditambah. 56 dibagi 14 adalah 4 dibagi. Kemudian setelah dibagi, kemudian dikali 5. 5 kali 4 20. Dihitung, dijumlah langsung 41 ditambah 56. Sampai sini udah paham? Ada yang bisa paham, bisa ditanyakan Bu Guru ya. Materi matematika untuk saat ini sampai penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Nanti ada tugas dari Bu Guru dan dari mengerjakan soal. Tugas pertama mengerjakan soal ulangan harian 1, dan tugas yang kedua adalah mengerjakan ulangan Ayo Berlatih 1. Terima kasih, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.